Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Baiklah, sebelumnya mari kita bersama-sama memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk rahmat, kasih, dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kalau sebentar lagi kami akan belajar memahami firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memberikan roh hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti maksud dari firman Tuhan, dan juga kami mampu untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami juga Tuhan untuk tetap setia menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan apabila terselip banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan kami pinta doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mendasari renungan pagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Dan perikop ini diberi judul syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di awal ketika saya mendapatkan ayat ini dan saya membaca ayat ini, sebenarnya agak berat untuk saya menyampaikan, karena memang ternyata tuntutan sebagai seorang pemimpin rohani itu memang karakter yang betul-betul terpilih. Karena di dalam ayatnya yang pertama dikatakan bahwa seorang penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, sehingga pekerjaan yang indah itu memiliki syarat-syarat yang berat. Namun ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk dapat terus memperbaiki diri dan berusaha menjadi apa yang disampaikan Rasul Paulus. Di dalam bacaan ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius bagaimana syarat-syarat menjadi seorang penilik jemaat. Di antaranya yang pertama yang menyangkut kepribadian. Tidak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, peramah, pendamai, bukan hamba uang. Dan yang kedua menyangkut keluarga. Istri atau suaminya satu, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Syarat-syarat tersebut kalau kita baca memang sangatlah berat. Dan ini yang terkadang membuat orang menjadi takut dan ragu untuk menerima jabatan ini. Tetapi ada satu hal yang cukup menarik, mengapa Rasul Paulus memiliki syarat yang begitu berat. Hal ini adalah supaya seorang penilik jemaat mampu memberikan teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya, dan terus-menerus setiap hari dia dapat memperbaiki diri dan mengkoreksi diri, supaya dia mampu memberi contoh dan teladan yang baik. Mari kita juga bersama-sama belajar dari Timotius, seorang muda yang dipilih Tuhan melalui Rasul Paulus, yang waktu itu memimpin jemaat di Korintus.
Timotius pada waktu itu adalah seorang pemimpin jemaat yang masih sangat muda. Tentunya gejolak sebagai seorang muda masih sangat melekat di dalam diri Timotius. Mengapa Paulus memilih seorang yang muda dan belum berpengalaman? Mengapa Paulus tidak memilih orang yang berusia lebih matang atau dengan pengalaman yang lebih banyak daripada Timotius? Ternyata Rasul Paulus melihat Timotius memiliki potensi sebagai seorang pemimpin. Timotius adalah sosok yang sangat taat kepada Tuhan, sehingga dia mampu menjadi teladan yang baik. Jadi penekanan di sini sebagai seorang pemimpin rohani bukan pada kemampuan akademis yang tinggi atau dia cakap dan pandai menyampaikan firman Tuhan atau kemampuan skill memimpin yang baik. Tapi Paulus di sini menekankan pada moral dan spiritual yang baik. Karena kemampuan skill memimpin lebih mudah dipelajari, namun moral dan spiritual yang baik tidak semua orang mampu. Seorang pemimpin yang berkarakter baik pasti dia akan mampu memberikan teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Memang sepertinya terlihat berat, namun Tuhan meyakinkan kepada kita ketika kita sudah menjadi yang dipilihnya, maka Dia akan juga memampukan kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Timotius adalah seorang pemuda yang sama dengan pemuda yang lainnya, yang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Akan tetapi, Paulus mau memakai dia sebagai seorang pelayan yang akan meneruskan pelayanan gereja di masa depan. Demikian halnya pemimpin gereja di masa kini sebaiknya juga memberikan kesempatan kepada para remaja dan pemuda supaya mereka dapat meneruskan pelayanan di masa yang akan datang. Libatkan mereka dalam pelayanan dan terus memuridkan mereka. Setiap orang pasti memiliki kelemahan, tetapi kelemahan itu jangan dijadikan sebagai hambatan untuk mengaderisasi generasi penerus dalam pelayanan gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ini sebenarnya juga adalah pemimpin. Paling tidak, pemimpin bagi diri sendiri. Sudahkah kita mampu memimpin diri kita dengan baik? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang tak bercacat di hadapan Tuhan? Kalau belum, bagaimana caranya supaya kita tidak bercacat di mata Tuhan? Dan apakah kita sudah berusaha membenahi diri kita? Janganlah menyerah sebelum berperang. Janganlah kita mengatakan, itu adalah karakter dan sifat saya yang sulit saya rubah. Itu adalah kelemahan saya. Tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berubah atau berusaha terus memperbaiki. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 dan 14, di sana disebutkan, dalam rangka menantikan langit baru dan bumi baru, kita harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Ingatlah, cepat atau lambat, kita semua harus menghadap hadirat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita membuat program berbenah diri bagi diri kita sendiri dengan pimpinan Roh Kudus. Dan Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kemampuan supaya kita mampu memimpin diri kita dengan baik dan mampu memimpin orang lain dengan baik. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menutup renungan pagi kita dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan berkenan supaya kami mampu menjadi pemimpin yang berkarakter baik dan mampu menjadi teladan bagi orang yang kami pimpin, seperti teladan Rasul Paulus. Kami lemah dengan segala kekurangan kemanusiaan kami, Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan supaya kami mampu memperbaiki diri kami terus-menerus semakin baik di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati kegiatan dan aktivitas kami pada pagi hari ini.
supaya berjalan dengan lancar. Bagi kami yang bekerja, anak-anak yang bersekolah tatap muka maupun online, dan kegiatan yang lainnya. Mampukan kami untuk terus menjadi terang dan teladan yang baik dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa di dalam surga, kami juga memohon perlindungan Tuhan, supaya kami dan seluruh keluarga kami terhindar dari bahaya pandemi COVID yang akhir-akhir ini kasusnya mulai kembali naik. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami terus dapat mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan pemerintah, sehingga kami terhindar dari bahaya COVID. Demikian doa permohonan kami Tuhan, apabila terdapat banyak dosa dan kekurangan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami sudah berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat banyak kekurangan di dalam saya menyampaikannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetap sehat dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.